Mas FM, enak didengar. Oke, masih dari 101.7 Radio Mas FM di Mas Boa ini untuk hari Rabu tanggal 19 Januari 2022. Waktunya sudah habis, berarti kita harus segera berpisah sampai di sini ya. Dan pastikan buat Anda tetap menyatu bersama Mas FM dengan program-program menarik hingga larut malam nanti. Sesaat seperti biasa 1:30 nanti ya, ada tembang-tembang Indonesia dan juga info terbaru di kabar hari ini. Dan sekaligus Eri Priadi pamit, ketemu lagi di waktu yang akan datang. Selamat siang semuanya, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.7 Mas FM. Enak didengar. 101.7 Mas FM enak didengar. Ketemu lagi sama Diana di kabar hari ini ya. Oh ya, belum salam nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Mas FM dimanapun Anda berada. Selamat melanjutkan aktivitas ya. 1:30 nih biasanya lagi ngantuk-ngantuknya gitu ya. Nah, daripada ngantuk mending dengerin Diana, nemenin Diana siaran ya sampai jam 3 sore di kabar hari ini dengan tebaran tembang Indonesia Pop era 2000-an awal. Juga Diana akan memberikan beberapa informasi terup to date ya nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 101.7 Mas FM enak didengar. 101.7 Mas FM enak didengar. Aku yang tersakiti dari Judika ya, baru saja lewat menemani kita bersama di menit ke-46 lepas dari jam 1 siang ya. Dan buat teman Mas FM nih yang saat ini bahan bakar kendaraannya itu masih pakai premium, ayo segera mulai diganti ya. Karena penjualan bahan bakar minyak jenis premium rencananya akan segera dihapuskan. Nah, meski premium belum ditiadakan 100%, tetapi konsumsi secara alami akan beralih ke Pertalite. Nah, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM nantinya bakal memberi kompensasi bagi PT Pertamina untuk penyaluran Pertalite bersubsidi. Nah, sementara Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Suryaningsih mengatakan Pertalite yang dijual saat ini juga memiliki komponen premium di dalamnya. Nah, penjelasan itu tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak. Diharapkan ada perbaikan terkait kualitas BBM yang dikonsumsi masyarakat, namun tetap menjaga affordabilitasnya. Nah, jadi mempertimbangkan daya beli masyarakat juga. Oleh karena itu terhadap BBM yang saat ini beredar di masyarakat, Pertalite nanti Pertamina akan dapat kompensasi. Nah, itu menurut dari Suryaningsih. Kita doakan aja ya, semoga rencana-rencana yang bisa membawa kita jadi lebih baik itu bisa berjalan dengan lancar. Informasi tadi dapat dibaca dengan lengkap di liputan6.com. 101.7 Mas FM enak didengar. Antara ada dan tiada kayak hujan siang ini ya. Tadi Diana berangkat hujan deras, terus pas sampai di sini ternyata terang ya. Kayak itu kayak ada antara ada dan tiada gitu hujannya ya, cuma ngerjain Diana doang gitu ya. Terus Diana sekarang nih bawa informasi dari negeri seberang sebelah atas kalau di peta di atlas ya. Itu ada dari Jerman yang mencatat 122.000 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam belakangan. Nah, jumlah itu merupakan rekor kasus COVID-19 tertinggi di negara itu sejak pandemi terjadi ya. Dan Badan Kesehatan Masyarakat Robert Koch Institute mencatat sebanyak 112.323 kasus COVID-19 dengan 239 kematian pada hari Rabu 19 Januari hari ini. Badan itu juga menambahkan tingkat infeksi mingguan mencapai 584 kasus baru per 100.000 orang selama 7 hari. Akibat peningkatan itu, Jerman semakin memperketat pembatasan untuk mengurangi penularan. Negara itu membatasi akses ke bar dan restoran dengan hanya mengizinkan mereka yang telah divaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster atau yang telah sembuh dari COVID-19. Varian Omicron disebut menjadi penyumbang terbesar kasus COVID-19 di negara itu, dengan lebih dari 70% infeksi baru akibat varian B11529 ya.
Selain Jerman, negara-negara Eropa lainnya juga tengah berjuang melawan lonjakan kasus akibat varian ini. Prancis baru-baru ini melaporkan sekitar 300 ribuan kasus harian di negaranya. Kanselir Jerman Olaf Scholz terus berupaya mensosialisasikan vaksinasi wajib bagi warganya. Dilaporkan sebanyak 60 juta warga Jerman telah mendapatkan vaksinasi penuh. Namun demikian, negara tempat vaksin BioNTech Pfizer pertama kali dikembangkan itu melaporkan telah muncul resistensi terhadap vaksin pada warganya. Ratusan bahkan ribuan warga melakukan unjuk rasa terkait strategi kesehatan yang dijalankan pemerintah. Meski begitu, Scholz bersikeras bahwa vaksinasi telah tetap diperlukan demi meningkatkan kekebalan tubuh. Waduh, ini di sana berarti virusnya sudah mulai kebal, resisten itu kebal ya, resisten sama kebal sama vaksin. Dari yang udah divaksin aja bisa kebal, gimana kalau yang nggak vaksin gitu ya. Jadi ayo buat teman Mas FM segera vaksin ya, karena virus ini vaksin itu mungkin emang tidak memberikan efek yang 100% gitu, tapi setidaknya mengurangi dampak yang terjadi pada tubuh kita. Yang harusnya ngerasa sakit sebanyak 90% atau 80% itu kalau sudah divaksin mungkin hanya bisa 50 atau bahkan di bawah 50% kayak gitu ya. Dan berita tadi dapat dibaca dengan lengkap di cnnindonesia.com. 101.7 Mas FM. Bersama Bintang dari Drive ya, baru saja kita dengarkan bersama. Kalau Drive itu bersama Bintang, kalau kabar hari ini bersama Diana. Dan di kabar hari ini, di menit ke-14 ini Diana bawakan satu berita yang datang dari Ibu Kota Jakarta ya. Nah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mempersiapkan untuk melaksanakan revisi Undang-Undang tentang DKI Jakarta pasca pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Kekhususan DKI masuk dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, menurut Riza, terkait IKN DKI Jakarta sudah mempersiapkan agar nanti revisi undang-undang terkait DKI Jakarta bisa baik sesuai dengan harapan mereka bersama untuk memastikan Jakarta juga bisa ada kekhususan Aceh dan Yogyakarta. Nah, kekhususan yang disebut Riza yaitu menjadi kota pusat perekonomian, perdagangan, kesehatan. Ia akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat tersebut. Menurutnya juga mereka akan berkoordinasi didialogkan dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan pemerintah pusat, dengan DPR dan juga dengan Pak Presiden. Harapannya yaitu pemerintah memberikan dukungan proses pemindahan ini perlu waktu dan transisi ya. Dan Jakarta juga perlu kebijakan regulasi. Ya, kita doakan aja ya, semoga harapan dari Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta ini bisa diwujudkan ya. Jadi Jakarta tetap menjadi daerah khusus walaupun mungkin tidak menjadi ibu kota negara lagi. Informasi tadi dapat dibaca dengan lengkap di liputan6.com. 101.7 Mas FM. Enak didengar. Cinta tak bersyarat dari Elemen ya, membawa kita ke menit ke-27 lepas dari jam 2 siang. Berarti tinggal sekitar 30 menit lagi Diana menemani teman Mas FM berkegiatan siang hari ini ya. Dan Diana bawa satu informasi dari Kebumen aja nih tentang sejumlah camat yang mengeluhkan keberadaan oknum-oknum wartawan yang akhir-akhir ini disebut membuat mereka resah gitu ya. Nah, hal itu mereka sampaikan kepada Bupati Kebumen Arief Sugianto saat mengikuti rapat di ruang Jati Jajar Komplek Pendopo Kebumian Senin 17 Januari lalu. Nah, kepada Bupati, para camat itu menyampaikan banyak wartawan yang tidak jelas asal-usulnya melakukan teror berupa ancaman, bahkan pemerasan kepada camat dan kepala desa melalui pesan WhatsApp. Orang yang mengaku-ngaku sebagai jurnalis ini mengancam dengan berbagai pemberitaan miring ya. Bukan hanya camat, para kepala desa menurut laporan ini juga memiliki problem yang sama. Mereka banyak didatangi LSM dan wartawan tidak jelas untuk menanyakan informasi yang bisa dijadikan bahan untuk mencari uang. Caranya itu dengan memberikan tekanan kepada yang bersangkutan untuk diberikan. Nah, Bupati berpesan kepada camat dan juga kepala desa agar tidak takut kepada siapapun
baik LSM atau wartawan yang suka mengancam-ngancam nih ya. Nah, dengan catatan para camat dan kepala desa ini bekerja dengan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, Bupati mengatakan wartawan atau LSM sekalipun juga kena aturan ya. Seorang jurnalis yang benar itu harus jelas medianya, struktur organisasinya, kantor kerjanya juga harus berbadan hukum, tercatat pada Dewan Pers. Nah, bahkan media yang benar-benar diakui wujudnya sudah perusahaan pers berbentuk PT. Nah, tidak lupa dalam kesempatan itu para camat juga menyampaikan berbagai informasi lain seperti penanganan COVID-19, vaksinasi, penyerapan anggaran dana desa dan juga program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan masing-masing. Waduh, ini berarti pesan berantai yang isinya mengancam gitu ya. Mungkin yang sangat mengganggu itu pasti biasanya memberi tekanan gitu ya, seperti yang disebutkan tadi. Nah, semoga hal-hal tersebut seperti yang tadi Diana sampaikan itu bisa segera ditangani dan bisa segera ditangkap ya oknum pelakunya, karena itu benar-benar meresahkan. Nanti awalnya mungkin camat sama kepala desa, nanti bisa aja lama-lama datang ke rakyat biasa gitu. Maksudnya rakyat biasa itu yang bukan dari kalangan pemerintahan kayak gitu ya. Semoga segera menjadi lebih baik. Berita tadi dapat dibaca di kebumenexpress.com. 101.7 Mas FM, enak didengar. Wah, tumben Bapak hari ini rajin sekali. Tadi beresin selokan, sekarang mengubur kaleng-kaleng bekas. Lah ya iya toh Bu, jangan beri kesempatan nyamuk demam berdarah bertelur dan berkembang, biar kita tidak kena demam berdarah. Lambo ibu itu bantu-bantu bapak gitu loh. Ya sudah, ibu yang ngores bak mandi ya Pak. Wah, bagus. Itu baru namanya istri tercinta. Pastikan lingkungan kita bersih dan bebas dari nyamuk demam berdarah. Lakukan 3M, menguras tempat air seperti bak mandi, tempayan, atau ember agar telur dan jentik nyamuk demam berdarah tidak berkembang. Menutup semua tempat air dengan rapat agar nyamuk demam berdarah tidak masuk dan bertelur di dalamnya, serta mengubur atau memusnahkan semua barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan seperti ban bekas, kaleng bekas, atau pecahan botol, sarang dan tempat bertelur nyamuk demam berdarah. Hindari juga menggantung baju yang tidak terpakai serta selalu rutin membubuhkan abate di bak mandi kita. Mari perangi nyamuk demam berdarah dengan cermat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mas FM. 101.7 Mas FM, enak didengar. Saat kau pergi dari Bunga Citra Lestari membawa kita lepas dari jam 2, yang mana berarti sudah waktunya sebentar ya. Nanti kita akan lanjutkan pertemuan kita di program selanjutnya, yaitu Tembang Kenangan sampai dengan jam 5 sore, yang akan ditemani dengan tebaran tembang Indonesia Oldies era 60-70-an ya. Dan Diana mengucapkan selamat datang, selamat siang buat yang baru saja bergabung. Tetap stay tune karena Diana masih bakal terus nemenin selama 2 jam ke depan ya. Dan jangan lupa istirahat, makan, buat yang belum makan mungkin tadi pas makan siang itu kelewat waktunya, atau mungkin belum makan karena males, ayo segera makan. Dan cuaca di luar kelihatannya sudah mulai mendung lagi. Yang punya rencana untuk keluar jangan lupa siapkan peralatan penangkal, bukan penangkal ya, berarti pelindung ya, peralatan pelindung. Peralatan pelindung hujan gitu, entah jas hujan atau payung atau yang lainnya. Yang penting tetap harus selalu yang namanya menjaga kesehatan, menjaga keamanan diri sendiri, dan juga menjaga protokol kesehatan ya. Selalu pakai masker, mencuci tangan dengan sabun, memakai hand sanitizer, dan jauhi kerumunan. Yang paling penting adalah yang utama adalah itu menjaga diri kita sendiri dulu, baru kita bisa menjaga orang lain. Salah satunya yaitu tadi dengan kita aware dengan diri sendiri, dan kita aware dengan keadaan kita. Kalau misalnya ngerasa lagi nggak enak badan atau sakit, mending di rumah aja istirahat sampai sembuh gitu ya. Ya udah, Diana pamit sebentar ya. Kita ketemu lagi jam 3 nanti di Tembang Kenangan. Satu persembahan terakhir Diana dari Sherina dengan Pergilah Kau. 101.7 Mas FM.
didengar. Kau lihat hujan, lihatlah. Datangnya beramai-ramai dengan penuh percaya diri. Ada yang mengatakan hujan adalah kenangan yang tertinggal. Ada juga yang beranggapan hujan adalah sebuah musibah. Ada yang bersyukur disebabkan karenanya. Dan aku merasakan segala bentuk perasaan yang membawaku tak bisa menentukan perasaan apa itu. Mudah sekali menghapus ingatan, tapi aku tak bisa menjamin tentang sebuah kenangan. Jadi, dengarkan terus lagu-lagu kenangan Anda di sajian Tembang Kenangan mulai jam 3 sampai 5 sore setiap hari di 101.7 Mas FM. Enak didengar. 101.7 Mas FM. Enak didengar. Tembang Kenangan, Tembang Nostalgia, Radio Mas FM 101.7. Ya, 101.7 Mas FM enak didengar, masih bersama Diana di Tembang Kenangan ya, sekarang sampai dengan jam 5 sore nanti. Dan selama 2 jam ke depan kita akan ditemani dengan tebaran tembang Indonesian Oldies. Dan juga Diana sudah membuka nih buat teman Mas FM yang mau request tembang ataupun sekedar kirim-kirim salam, boleh banget langsung di nomor WhatsApp 0812 15 13 5878 atau bisa juga via SMS di 0896 16 74 95 50 ya. Sebagai tembang pembuka Diana sudah siapkan ada dari Cici Sumiati dengan Aku atau Dia. Saatnya tanda waktu sholat asar untuk daerah Kebumen dan sekitarnya. Pimpinan, staf dan seluruh kru Radio Mas FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Wahai Tuhanku, aku bukanlah orang yang pantas masuk sorga, tetapi aku juga tidak kuat dengan api neraka. Karena itu berikan padaku kemampuan bertobat dan ampuni dosa-dosaku. Karena hanya Engkaulah yang dapat memberikan maaf atas dosa-dosa yang besar. 101.7 Mas FM. Enak didengar. Air mata kekasih dari Christine membawa kita ke 32 menit lepas dari jam 3 sore. Dan Diana mengucapkan selamat datang, selamat bergabung buat yang baru saja merapat di Tembang Kenangan. Diana akan menemani sampai dengan jam 5 sore nanti ya. Berarti tinggal 1,5 jam lagi nih Diana membersamai dengan Taman Mas FM. Dan di menit ke-32 ini sudah ada atensi yang masuk. Diana akan bacakan dulu ya. Yang pertama ada dari Kak Novia di Kelirong. Selamat sore Diana. Selamat sore juga Kak. Diana semakin lancar siarannya ya. Waduh, terima kasih pujiannya ya. Mau request lagu tembang ya dari Christine Panjaitan dengan Katakan Sejujurnya. Oke, nanti Diana siapkan ya Kak ya. Terima kasih, selamat kasih kembali Kak Novia. Terus ada lagi dari Ibu dari Jeng Ambar nih ya. Nah, assalamualaikum, selamat sore Mas FM yang enak didengar. Waalaikumsalam, selamat sore juga Jeng Ambar. Gimana kabarnya hari ini? Mau ikut gabung di Tembang Kenangan? Kirim salamnya buat semua teman Mas FM dimanapun Anda berada. Buat penyiarnya selamat bertugas dan tetap semangat. Minta tembangnya Diana ya, tolong di play dari Jeng Ambar. Matur suwun sami-sami. Jadi request tembangnya itu sama kayak nama penyiarnya gitu ya. Dan Diana masih nunggu nih buat teman Mas FM yang mau bergabung. Langsung saja Diana tunggu di nomor WhatsApp 0812 15 13 5878 atau bisa juga via SMS di 0896 16 74 95 50 ya. Ini ada satu tembang dari Titik Puspa dengan Apanya Dong. 101.7 Mas FM. Enak didengar. Satu tanda tangan dari Betaria Sonata baru saja mengantarkan kita ke jam 4 sore tepat ya. Dan Diana mau tanya nih buat teman Mas FM, ada yang suka pakai minyak kelapa nggak ya? Minyak kelapa buat
entah itu buat masak atau mungkin buat skincare atau hair care gitu, maksudnya perawatan rambut, perawatan wajah kayak gitu ya. Nah, tahu nggak sih minyak kelapa itu punya banyak banget manfaat. Nah, minyak kelapa ini dikenal punya banyak sekali manfaat, terlebih untuk mengolah makanan karena dianggap itu lebih sehat. Nah, sebenarnya minyak kelapa ini tidak cuma punya manfaat untuk kesehatan, tapi juga buat kesehatan dan keindahan rambut ya. Nah, rambut setiap hari kan menghadapi aneka cobaan, mulai dari proses penataan rambut, paparan polusi hingga sinar matahari. Jika kondisi ini dibiarkan, rambut bakal kering dan rusak. Oleh karenanya, berikan rambut perawatan terbaik dengan minyak kelapa. Berikut manfaat minyak kelapa untuk rambut ya. Yang pertama adalah untuk proteksi atau perlindungan. Agar tampil lebih menarik, rambut kerap ditata dengan alat catok atau pengeriting rambut. Rambut pun mau tidak mau ya bersentuhan langsung dengan panas sehingga lama-kelamaan jadi kering dan rapuh. Sebaiknya gunakan minyak kelapa sebelum menggunakan alat penata rambut. Melansir dari Greatest, minyak kelapa akan melindungi rambut dari kerusakan. Anda pun bisa menggunakan minyak kelapa sebelum beraktivitas di luar ruangan. Minyak kelapa akan bertindak layaknya tabir surya untuk rambut. Karena minyak kelapa itu mengandung SPF 8 yang mana jadi pelindung efektif ber-SPF rendah alami untuk rambut ya. Dan yang kedua adalah mencegah kutu. Kulit kepala gatal tidak selalu akibat ketombe ya teman Mas FM. Kutu merupakan salah satu penyebab kulit kepala gatal dan iritasi. Anda tidak mungkin membunuh kutu-kutu berukuran mini ini satu persatu gitu ya, karena pasti susah banget gitu nyarinya. Nah, dengan bantuan minyak kelapa Anda bisa membasmi mereka sekaligus. Dilansir dari berbagai sumber, sebuah studi kecil menemukan kombinasi adas dan minyak kelapa 40% lebih efektif menangani kutu daripada obat permethrin. Terus yang ketiga ada menangani ketombe. Nah, yang tadi kutu, yang sekarang itu ketombe ya. Persoalan ketombe selalu berhasil menimbulkan rasa tidak nyaman dan menurunkan rasa percaya diri. Setiap saat Anda diusik sensasi gatal di kulit kepala ditambah serpihan putih yang mengotori baju, itu bikin malu gitu ya. Terus ketombe ini bisa disebabkan pertumbuhan jamur yang tidak terkendali pada kulit kepala. Nah, minyak kelapa ini mengandung komponen antimikrobial sehingga mampu membantu menangani ketombe. Terus yang keempat adalah menjinakkan rambut yang kusut. Siapa nih yang rambutnya suka kusut dan susah disisir? Nah, kayak Diana dulu waktu belum bisa ngerawat rambut tuh suka banget rambutnya tuh kusut gitu ya. Nah, tidak perlu menggunakan produk perawatan rambut khusus untuk menangani rambut kusut. Anda cukup menggunakan minyak kelapa saja. Nah, minyak kelapa ini memiliki manfaat sebagai penghalus kutikula. Dari minyak kelapa ini membuat jadi obat anti kusut paling efektif. Nah, minyak kelapa mengandung lemak utama berupa asam laurat atau lauric acid, dan lemak satu ini akan memberikan rambut kilau dan kelembutan. Nah, kandungan vitamin dan asam lemak lain pada minyak kelapa akan membantu rambut tampil lebih sehat dan mengurangi kelebihan sebum atau minyak. Dan yang terakhir adalah membantu menyuburkan rambut nih buat teman FM yang ngerasa rambutnya itu kurang lebat atau sering rontok dan jadi lebih tipis dari sebelum-sebelumnya. Ini bisa banget menggunakan minyak kelapa ini ya. Di samping rambut kusut, minyak kelapa akan melembutkan, menghidrasi dan menguatkan helai-helai rambut yang kering dan rapuh. Saat kutikula rambut kuat, rambut terlindung dari paparan polusi sehingga pertumbuhan rambut terdukung. Nah, ini beberapa manfaat dari minyak kelapa untuk rambut ya. Jadi buat teman Mas FM yang lagi pengen cari-cari hair care yang alami, yang tidak terlalu mahal gitu harganya ya, bisa banget gunakan minyak rambut. Minyak kelapa maksud Diana ya. Terlalu semangat nih Diana jadinya ya. Nah, bisa gunakan minyak kelapa untuk hair care alami rambut Anda. Sekarang kita lanjut, ada dari Bayangan Senyumnya oleh Ana Mantovani. 101.7 Mas FM. Enak didengar. Gang Kelinci dari Rani membawa kita ke 25 menit lepas dari jam 4 sore. Dan di menit ke-25 ini sudah banyak sekali atensi yang masuk ya. Diana akan bacakan ada dari Pak Anam di Lampu Kuning Panjar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng santan Diana. Selamat sore juga Pak Anam. Sehat Pak hari ini? Minta tembangnya Gubahanku dari Budi Damhudi ya. Sudah Diana putarkan tadi ya Pak ya. Terus ada juga dari Nyi Bidara, request tembangnya Rasa Cinta dari Cindy Claudia Harahap.
Terima kasih sudah Diana putarkan juga tadi ya. Terus ini curhat nih, katanya mati lampu dari pagi. Waduh, semoga cepet nyala listriknya ya Nyi Bidara ya. Terus ada juga nih dari Yayan, dari Pak Yayan atau Kak Yayan di Tangerang ya. Waduh, ini Mas FM sudah mengudara jauh sekali sampai Tangerang ya. Jadi buat teman Mas FM jangan khawatir, dimanapun Anda berada pasti masih bisa streaming Mas FM. Bisa di link live streaming atau bisa juga download aplikasinya di Play Store ya. Ini request tembangnya Obi Mesah, apa aja judulnya? Oke, nanti Diana siapkan ya. Kirim salamnya untuk keluarga Usman dan Mbak Umi di Jatisari Kebumen, semoga sehat terus. Salam kenal juga nih buat Kak Diana dan Eri, terima kasih. Terima kasih kembali Kak Yayan, selalu streaming Mas FM ya. Ada juga dari Ibu Yuni di Kalibagor, selamat tugas Diana. Terima kasih Ibu, tolong di play tembang Birunya Cintaku dari Helen Sparingga. Makasih ya, terima kasih juga ya Ibu ya. Dan ada lagi nih dari Pak Parno di Bojong Indah ya. Selamat sore Diana, selamat sore juga Pak. Request tembang tanda tangan Betaria dari Parno Bojong Indah 2 Tresnorejo buat Ibu Endang Buayan. Selamat sore aja. Terima kasih juga ya Pak Parno ya. Tadi tembangnya sudah Diana putarkan awal sekali. Dan sekarang kita lanjut lagi, ada dari Obi Mesah dan Emma Angelina dengan Kenangan Indah. Radio Mas FM, inspirasi keluarga sehat. Inilah tips fokus pada keluarga. Pendengar, selamat berjumpa dalam Tips Fokus pada Keluarga. Banyak orang beranggapan bahwa tanggung jawab seorang suami atau seorang ayah hanya mencari uang dan memenuhi kebutuhan jasmani keluarga sehari-hari. Mereka tidak sadar bahwa tanggung jawab mereka juga meliputi masalah-masalah rohani. Dengan tersedianya segala kebutuhan jasmani, tidak akan menjamin suatu keluarga berhasil tanpa kebutuhan rohani terpenuhi. Banyak contoh yang mungkin kita bisa lihat di tengah-tengah masyarakat, bahwa kekayaan yang dimiliki suatu keluarga justru menjadi malapetaka dalam keluarga itu, apabila tidak ada nilai-nilai kerohanian di dalamnya. Dengan kata lain, kebutuhan rohani tidak terpenuhi. Seorang istri akan merasa kesepian dan akan merasa bosan dengan keadaan, pun misalnya kaya secara ekonomi, namun suaminya sangat jarang sekali ada di sampingnya. Apalagi kalau sudah punya anak. Anak-anak pun akan kurang terkontrol dan menjadi nakal karena kurangnya perhatian dan didikan dari seorang ayah. Baru saja Anda dengarkan tips fokus pada keluarga dari Radio Mas FM, inspirasi keluarga sehat. 101.7 Mas FM, enak didengar. Ya, masih disiarkan langsung dari Jalan Arum Bintang nomor 9 Kebumen. Baru saja sudah kita dengarkan Helen Sparingga dengan Birunya Cintaku ya. Dan di sini Diana mau tanya nih, teman Mas FM, ada nggak sih yang ngerasa sakit asam lambung atau bisa dibilang ini sudah sampai ke GERD ya? Kondisi pencernaan bermasalah termasuk gastroesophageal reflux disease atau bisa dikenal dengan GERD, membuat pilihan makanan terasa terbatas. Ya nggak sih teman Mas FM? Nah, untuk menu sarapan, Anda tentu tidak ingin ya memulai hari dengan asam lambung naik karena salah pilih makanan. Nah, meski sama-sama punya GERD, belum tentu makanan pemicu asam lambung naik Anda akan sama dengan pasien GERD yang lainnya. Anda harus mengenali jenis-jenis makanan yang akan memicu asam lambung naik dan heartburn. Nah, dikutip dari Livestrong, menurutnya sangat penting menuliskan diary pangan untuk menentukan makanan pemicu asam lambung. Nah, itu menurut dari Starstein Hilber, internis dan asisten profesor kedokteran di UAB School of Medicine. Nah, berikut ada beberapa rekomendasi menu sarapan aman dan terbaik tanpa bikin asam lambung naik. Yang pertama adalah buah atau jus rendah asam. Buah baik buah potong maupun jus buah umum dikonsumsi saat memulai hari. Namun orang dengan GERD tentu harus pikir panjang, sebab tidak jarang nih buah malah memicu asam lambungnya naik. Sebenarnya orang dengan GERD tetap bisa menjadikan buah sebagai menu sarapan, namun International Foundation for Gastrointestinal Disorders, jika buah termasuk buah-buahan dengan asam tinggi termasuk nanas, jeruk, grapefruit, kiwi, dan jenis buah sitrus lain sebaiknya tuh dihindari ya teman Mas FM.
Buah-buahan dengan asam tinggi akan mengakibatkan mulas dan mengaktifkan enzim pencernaan pepsin yang bisa merusak lapisan kerongkongan. Nah, sebaiknya pilih buah-buahan rendah asam seperti apel, pisang, semangka, dan belewah. Yang kedua adalah oatmeal. Nah, sarapan oatmeal sering disandingkan dengan mereka yang sedang menurunkan berat badan. Kandungan seratnya yang tinggi mampu membuat Anda merasa kenyang lebih lama dan tidak makan berlebih di siang hari. Oatmeal pun ramah buat penderita GERD loh ya. Nah, sebagaimana dilansir Healthline, studi menemukan oatmeal berkaitan dengan risiko asam lambung naik lebih rendah. Di samping oatmeal, sarapan tinggi serat dan ramah GERD seperti roti biji-bijian dan nasi. Yang ketiga ada putih telur. Roti tawar gandum dan poached egg atau telur rebus ya, sederhana, rasanya sudah cukup membuat perut kenyang. Nah, telur memang cocok dijadikan menu apapun, baik direbus, digoreng, atau ditumis jadi orak-arik. Namun penderita GERD sebaiknya menghindari bagian kuning telur. Kenapa ya? Nah, karena kuning telur ini lebih tinggi kandungan lemak dan berisiko memicu asam lambung berbalik ke kerongkongan. Yang keempat ada ubi. Sesekali ganti menu sarapan roti dengan ubi. Ubi merupakan salah satu jenis karbohidrat kompleks yang mengandung serat dan aneka nutrisi ya. Nah, ini salah satu sarapan yang paling baik untuk penderita GERD. Akan tetapi Anda harus tetap memperhatikan cara penyajiannya. Jika ubi digoreng, Anda justru menyuntikkan banyak lemak sehingga asam lambung bisa naik. Ubi akan lebih baik dikonsumsi dengan cara direbus atau dikukus. Dan yang terakhir ada daging tanpa lemak. Nah, siap-siap saja nih ya, perut tidak nyaman jika Anda memilih sarapan dengan menu daging tinggi lemak seperti sosis sapi atau bacon. Nah, daging sebenarnya sah-sah saja dijadikan menu sarapan termasuk buat para penderita GERD. Namun sebaiknya pilih daging tanpa lemak sehingga tidak terlalu banyak lemak di perut. Nah, pilihan produk daging bisa berupa ham atau sosis ayam. Produk daging-dagingan seperti ini biasanya tidak meningkatkan produksi asam lambung. Oh, yang terakhir ada ya, ternyata nggak cuma 5, ada 6 nih. Yang keenam ada teh herbal bebas kafein. Nah, secara teknis teh memang bukan makanan. Hanya saja sebagian orang gemar menyesap teh hangat sehingga perut terasa nyaman. Untuk penderita GERD sebaiknya pilih teh herbal yang tanpa kandungan kafein ya. Kafein akan memicu reaksi sphincter atau klep yang memisahkan lambung dan esofagus. Nah, itu tadi 6 rekomendasi menu untuk sarapan bagi penderita GERD ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman FM yang mungkin sedang membutuhkan tips itu ya. Kita lanjut lagi, ada lagi sebuah penantian dari Rita Ruby Heartland. 101.7 Mas FM, enak didengar. Ya, Ratapan Anak Tiri membawa kita ke 4 menit menuju jam 5 sore, yang mana sudah waktunya buat Diana pamit ya. Tapi jangan sedih karena besok pasti kita akan ketemu lagi di kesempatan yang lebih seru. Dan Diana tetap mengingatkan buat selalu menjaga kesehatan dimanapun Anda berada ya. Dan tetap stay tune karena masih banyak lagi program-program menyenangkan sampai jam 11 malam nanti. Diana pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.7 Mas FM. Enak didengar.